pembahasan tentang puasa itu kelasnya sudah hampir dikatakan kita sudah paham semua kajian. Baru kita membahas tentang puasa dan haji. Jadi ini tantangannya ini, kalau kita bahas puasa sekarang, semestinya yang peserta itu adalah yang sudah pernah ikut pengajian sampai selesai. Minimal paham apa yang dibahas dalam kajian MIMHA. Artinya hasil dari setelah kita selesai membaca kitab sehingga mendapatkan cahaya dari Al-Quran, kemudian cahaya itu masuk ke dalam kalbu, itu yang akan menjadikan akhlak itu keluar secara, ya apa bahasanya, secara otomatis, ya, tidak dibuat-buat. Kemudian antara ilmu dengan akhlak atau amal itu diantarai oleh sholat. Jadi bagaimana ini Ustaz? Itu yang misalnya mau disampaikan ke orang-orang ini, tidak mungkin langsung puasa ya? Tidak mungkin, harus dia pahami dulu itu tadi, baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat. Berarti hukumnya saja dulu. Ya, kalau hukum barangkali kita yang lebih enak saya dengar. Nanti saya maknai apa kira-kira di balik hukum ini. Misalkan saja seorang wanita yang haid itu tidak boleh berpuasa, misalnya ya, secara hukum ya, itu maksudnya kalau terjadi keluar darah pada diri kita, dalam hal ini kita sudah melakukan praktik aplikasi, kemudian terjadi keluar, ya, aku itu keluar dari jasad kita, seperti yang dilarang oleh Sulaiman, yang ditolak oleh Sulaiman, memindahkan singgasana Balkis dengan cara beranjak dari tempat duduk, itu sama maknanya dengan jasad ini keluar darah, ya, atau haid. Jadi dalam kondisi seperti itu tidak akan bisa puasa, tidak akan mampu menahan diri, yang ada itu kesombongan. Bisa dipahami ya? Misalkan apalagi yang tidak bisa berpuasa, seorang anak kecil atau seorang yang sudah tidak mampu menggunakan akalnya, itu maksudnya apabila kesadaran kita itu tidak berada di titik sujud, di kesadaran tertinggi, ya tidak mungkin kita mampu menahan diri dari serangan hawa nafsu. Jadi kata secara hukum, larangan-larangan atau hal-hal yang tidak membolehkan untuk berpuasa itu menunjukkan bahwa di mana kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu secara total. Karena puasa Ramadan itu adalah pengendalian hawa nafsu secara total. Tidak ada lagi di dalamnya kekuasaan hawa nafsu, atau saya katakan hawa nafsu terkendali secara utuh. Sehingga dibahasakan oleh hadis Nabi bahwa pada bulan Ramadan itu setan-setan itu terbelenggu, terikat dengan rantai, kemudian neraka tertutup. Itu sangat benar. Dan kejadian itu adalah pada diri kita sendiri. Ketika itu terjadi, maka kesadaran tertinggi ada pada diri kita. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, pada saat itu, ya, kita akan mudah memahaminya. Kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan ketika membaca Al-Quran, kita akan bisa dapatkan pada saat Ramadan itu. Jadi Ramadan adalah pada diri kita adalah sebagai tamu, artinya tidak selamanya diri kita ini berada pada posisi Ramadan, pada posisi kesadaran tertinggi. Hanya waktu-waktu tertentu. Jadi beberapa hukum di dalam puasa itu menjelaskan bagaimana keadaan kita ketika Ramadan itu telah masuk atau tiba di dalam diri kita. Ya, termasuk mungkin Ustaz ya, di surah Al-Baqarah itu 184 ya. Kita mulai mungkin dari 183 dulu. Kita akan pahami dulu itu 183. Bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Ya. Jadi hai orang-orang yang beriman. Jadi yang disebutkan di situ sebagai orang yang beriman. Jadi yang disebut dengan orang yang beriman ini wilayah yang tiga ini ya. Selain daripada yang jasad yang disebut dengan yang kafir. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ini yang di atas ini, itu artinya akan ada suatu ketetapan baginya, dia akan berpuasa. Itu makanya kutiba. Akan ada ketetapan baginya suatu ketika dia akan berpuasa. Isinya jasad kita itu. Nah, sebagaimana telah ditetapkan bagi orang-orang sebelum kamu, yang dimaksud di situ adalah jasad kita. Jasad kita ini, kata sebelum kamu itu adalah jasad kita masih dalam kandungan. Dia berpuasa selama 9 bulan. Nah, jadi inilah yang disebut dengan orang-orang yang sebelum kamu yang telah berpuasa. Sehingga pada praktiknya nanti, kapan nanti orang yang beriman ini akan berpuasa, itu nanti dia mulai bergerak meninggalkan ini. Jadi kata kafir di sini dari titik yang paling rendah, ya, dari paling rendah kemudian naik ke atas. Ya, di sini nanti wilayahnya Maryam, wilayahnya Maryam yang mengandung Isa. Di wilayah dada itu dia bermakna jiwa. Nah, disinilah dia diwajibkan berpuasa. Jadi berpuasa di sini supaya Maryam itu tidak berbicara. Biarlah Isa yang berbicara, karena perkataan Isa itu adalah kebenaran. Perkataannya Isa adalah kebenaran, ya, sehingga la'alakum tattaqun artinya supaya dia bisa mampu bergerak naik ke atas menuju titik sujud. Nah, kalau dia mampu berada pada titik sujud, nah, itulah disebut dengan Ramadan, kesadaran yang tertinggi. Nah, pada saat kesadaran tertinggi inilah dia bisa mampu memahami ayat-ayat Al-Quran kalau dia mempelajarinya. Dan bahkan apa yang dibaca selama ini, lalu kemudian dia tidak memahaminya sama sekali, itu tiba-tiba dia ya seakan-akan mendapatkan sesuatu yang mengajarinya. Seakan ada yang mengajarinya sehingga ya memahami apa yang tadi tidak diketahuinya. Ya, itu bisa disebut sebagai nuzul Quran bagi dirinya, atau bahkan bisa dikatakan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ketika kesadaran tertinggi itu bertemu dengan ruh yang asli dari Al-Quran. Saya bahasakan bahwa ruh bertemu dengan ruh. Itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu spiritual. Jadi kalau pemahamannya dia mampu memahami Al-Quran disebut dengan nuzul Quran. Tapi kalau dia mengalaminya secara spiritual itu disebut dengan nuzul Lailatul Qadar. Jadi saya ulangi, makna dari yang paling penting harus kita ketahui dari Al-Baqarah 183 itu bahwa puasa yang akan terjadi pada orang yang beriman di atas ini adalah sangat tergantung pada praktik jasad kita. Jadi saya katakan bahwa ya sebelumnya bahwa yang akan mempelajari tentang puasa ini harus sudah memahami tentang kajian kita sebelumnya, baca kitab, dirikan sholat, dan tunaikan zakat itu harus dipahami secara menyeluruh. Jadi tinggal puasanya, karena puasa itu akan berhubungan langsung dengan praktik yang terjadi pada jasad kita ini. Jadi kejadian pada jasad kita inilah yang disebut dengan sebagaimana orang-orang terdahulu. Kalau bahasa kita, dia adalah milata Ibrahim. Maka gaibnya atau muhabbatnya dia akan mengikuti perjalanan pada jasad ini. Apabila pada jasad ini mencapai titik tertinggi, kesadaran tertinggi, disitulah terjadi Ramadan bagi dirinya. Jadi tidak selamanya terjadi pada dirinya. Makanya disebut sebagai Ramadan itu sebagai tamu yang agung. Oke, bisa dipahami tadi ya?
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi maksudnya adalah untuk bisa mendapatkan makna Ramadan pada diri kita, ya kita itu melakukannya pada jasad kita. Jadi Ramadan bagi kita itu adalah merupakan salah satu hasil dari praktek aplikasi membaca kitab, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Akan tiba pada saatnya pada diri kita Ramadan. Dan kemudian satu hal yang sangat ditunggu-tunggu adalah akan tiba pada saatnya haji, di mana Allah sudah menyediakan jasad pengganti pada diri kita yang sangat sempurna, yang disebut dengan bait Allah. Lalu kemudian Allah memanggil kita dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan haji. Karena jasad sudah sempurna, dibahasakan dalam kata yang lain bahwa surga itu sudah rindu. Ya. Surga rindu kepada kita. Makanya barang siapa yang melaksanakan haji secara mabrur, ya secara tepat, tidak ada balasannya kecuali surga. Itu kepastian, tidak diragukan. 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari tertentu. Pemakan minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, ya, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairullah, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairullah. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu ketahui. Ya. Jadi seperti disebutkan tadi bahwa tidak selamanya puasa itu datang pada diri kita, makanya dia disebutkan sebagai tamu. Itu dikatakan dalam beberapa hari tertentu. Kemudian ada dikatakan barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, itu maksudnya dalam proses pengolahan diri. Kata sakit di situ masih menunjukkan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Ya. Sedangkan kata dalam perjalanan masih dalam proses pergerakan ini. Ya. Masih dalam proses pergerakan perjalanan ini, belum mencapai yang ada di bagian atas ini. Ya. Itu bisa dijanjikan oleh Allah akan ada pada hari-hari yang lain. Yang penting lakukan dulu ini, lakukan dulu prakteknya. Bagi orang-orang yang berat menjalankannya sehingga tidak berpuasa, membayar fidyah. Kata membayar fidyah sama dengan tugas kekhalifahan. Ya. Jadi pentingnya mendirikan sholat dengan menunaikan zakat, ya, sama dengan bayar fidyah. Itu proses untuk mencapai itu puasa. Ya. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan ya, berpuasa ini merupakan sebuah pengharapan bagi kita, sebuah cita-cita untuk mencapai itu. Karena apabila kita berhasil berpuasa, ya itu yang dijanjikan oleh Allah bahwa ya pada saat itulah akan turun Al-Quran. Artinya apa yang kita tidak pahami sebelumnya ketika membaca Al-Quran, saat itu akan diberikan penjelasan. Kita baca lanjutannya barangkali supaya lebih jelas. 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran dan linnas petunjuk bagi manusia, wabayinat minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kamu, karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasa. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebagai hari yang digantikannya itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian ada kemudahan, wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesusahan. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, jadi Ramadan merupakan puncak pencapaian pada diri kita. Ya. Puncak pencapaian ketika kita mampu menahan atau mengendalikan kekuatan hawa nafsu secara total, dan itu sangat kita harapkan. Ya, disitulah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya apa yang kita tidak pahami akan menjadi kita paham. Lalu kemudian ada penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda. Pembeda artinya yang selama ini ada sedikit kita pahami dari Al-Quran, lalu kemudian itu masih keliru, saat itu akan dijelaskan bahwa yang sebenarnya adalah yang seperti ini. Jadi itu dalam kondisi kita kesadaran tertinggi. Ya, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa, sebagaimana perkataannya Maryam ketika dia mengandung Isa. Kalau dia mengandung Isa, berarti dia sudah sampai kepada Ramadan. Ya. Artinya dia sudah bertemu dengan Isa sebagai rahmat Allah. Dia sudah diturunkan rahmat baginya. Maka hendaklah dia menahan diri. Hendaklah dia tidak berkata. Kalau dia mampu tidak berkata, maka yang berkata itu adalah Isa. Dan setiap kali Isa berkata, pasti kebenaran. Ya. Kemudian ya, jika belum mencapai itu, ya, kita akan menggantinya, akan ada lagi hari-hari yang lain janjikan oleh Allah untuk bisa berpuasa. Ya. Karena untuk bisa mendapatkan kemudahan melewati leher, jadi ada dua kesulitan yang akan kita hadapi dalam perjalanan kita. Ya, al-usra itu dua kesulitan, dan yusra dua kali juga kemudahan. Kesulitan pertama kita keluar dari kezaliman dan kebodohan. Ini sangat mudah sebenarnya diantisipasi dengan atau diselesaikan dengan cara ruku. Dalam praktik sholat kita dengan cara ruku itu melakukan hubungan dengan sesama manusia, sehingga kezaliman dan kebodohan itu bisa menjadi tersingkirkan dengan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Ya, kita akan mampu memiliki kemampuan atau kelebihan yang bisa memberikan kita manfaat kepada orang lain. Itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua adalah di wilayah ini, di wilayah dada, di wilayah kesombongan. Nah, ini yang sangat sulit untuk bisa tembus ke atas. Jalan yang terbaik itu adalah seperti yang diajarkan oleh Al-Quran ini, adalah kita berpuasa. Ya. Kalau dalam praktis sholatnya dia harus bersujud. Ya. Kalau dia bersujud, maka dia akan sampai ke atas ini, ke titik kesadaran tertinggi. Kalau dia berpuasa bulan Ramadan, maka dia mencapai kesadaran tertinggi. Oke. Mungkin ada suara yang perlu di-mute. Ayo Ustaz ini. Ya. Ada tadi panggilan, ada di luar sana apa? Oh ya. Lanjut. Ustaz, saya mau ini perjelas mungkin Ustaz. Ya. Jadi kesoliman pertama itu keluar dari titik pertama Kesulitan ke atas, itu kesoliman dan bodoh. Kesulitan pertama. Nah, Kesulitan pertama, ya. kezaliman dan kebodohan. Itu diselesaikan dengan cara ruku.
Lanjut. Ruku, dengan ruku. Ya. Berikan manfaat kepada orang lain. Hubungan hablum minan nas. Kalau kesulitan yang kedua? Kesulitan kedua di wilayah dada ini kesombongan. Ini dia berdiri bukan karena zalim dan bodoh, tapi betul-betul karena dia pintar, betul-betul dia mampu, dia bisa. Ya, dia bisa berbuat. Itu yang menjadikan dia merasa sombong dengan dirinya sendiri. Ini yang menjadikan sulit untuk bisa menembus di wilayah leher. 7 lapis langit. Kita bisa baca itu di surat ke-7 ayat 40. Al-Quran. Surah Al-A'raf. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itu ya, Ustaz. Ya. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi itu yang saya jelaskan dulu bagian di atas ini. Ini yang bermakna dengan surga, ya, bermakna surga. Sedangkan 7 lapis leher ini yang bermakna 7 lapis langit. Ya. Mereka tidak akan diberikan, mereka tidak akan sanggup pintu-pintu langit tertutup baginya, sehingga dia tidak bisa masuk di wilayah atas, wilayah surga. Nah, akhirnya di situ dikatakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Ya. Ayat-ayat seperti apa yang didustakan sampai dia berlaku sombong? Yaitu ayat-ayat tentang datangnya Allah. Ayat-ayat tentang datangnya Allah itu adalah ketika terjadi kebaikan, atau ketika kita melakukan satu kebaikan, itu satu tanda, satu ayat bahwa Allah itu ada. Tetapi kita tidak memperhatikan tanda itu, kita mengingkarinya. Lalu kemudian ya kita ingkar perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kemudian yang terjadi faktanya adalah bahwa kita sedang mengakui telah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Itulah satu kesombongan yang menjadikan ini ya pintu langit tertutup, ya, kemudian tidak bisa masuk ke wilayah surga ini. Ya, disebutkan di situ binatang bernama onta adalah wilayah dada. Itu simbol kesombongan. Onta masuk ke lubang jarum ini. Ya. Maka tekniknya itu untuk bisa menembus ke atas itu adalah ini harus turun ke bawah dulu. Ya, harus diturunkan dulu ke bawah. Dalam praktik kita mesti tarik napas dulu sebelum bergerak atau mengucapkan sesuatu. Ya, harus turun ke bawah dulu dalam keadaan ya, zalim dan bodoh, tidak berdaya apa-apa. Jadi power atau kekuatan untuk bisa menembus ke atas itu adalah ketidakberdayaan. Ini perlu kita catat ini, bahwa untuk bisa naik ke atas itu kekuatannya itu adalah ketidakberdayaan. Jadi selagi masih bisa berdaya atau masih mampu untuk bisa menembus, maka selagi itulah kita tidak diberi kemampuan untuk kita tidak sanggup untuk menembus penjuru langit itu. Baik. Saya pikir sebenarnya materinya kita sampai di sini. Ini pertanyaannya kok. Ya. Oke. Ya. Kita masukkan dulu ilmu syariat. Ya. Pandangan ilmu syariat mengatakan apabila suami istri berkelamin bersetubuh di siang hari dalam bulan Ramadan, Ya. itu dikifarakan 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau tidak, wajib mau kasih makan kepada orang yang fakir miskin. Ya. Apa maksud di sana? Ya. Guru? Jadi yang disebutkan dengan bersetubuh suami istri itu adalah kita dalam kondisi sedang berjasad ini. Jadi jasad kita ini di sini ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi kata bersetubuh suami istri itu adalah masih dalam dimensi zalim dan bodoh pada diri kita. Nah, pada saat ini terjadi ternyata bulan Ramadan, itu yang memungkinkan dia untuk bisa
melakukan perjalanan sebanyak 2 tahapan perjalanan. Dia bisa mampu menembus dada dan sampai ke wilayah ruh. Jika dia belum sanggup, maka dia harus memberikan makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Sebenarnya kata fakir miskin ini wilayah ini ya, wilayah di atas ini makamnya Rasulullah. Ini maksudnya perlu diberikan dengan hidangan dari langit, Al-Quran. Artinya perlu lagi membaca Al-Quran, perlu lagi mempelajari keilmuan tentang perjalanan ini. Ya, artinya makanan yang sebenarnya dihidangkan kepada fakir miskin itu sebenarnya adalah makanannya sendiri. Ya, karena dia sendiri tidak mampu memberi makan, berarti ya dia sudah tidak berdaya juga. Sehingga makanan itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Jadi wajib dia membaca Al-Quran untuk bisa melakukan perjalanan yang sama, untuk bisa meninggalkan penggabungan antara jiwa dan raga ini dalam keadaan zalim dan bodoh. Jadi kalau titik kita, kalau di sini di gambar ini kita bisa lihat, ini masih titik terendah di penggabungan antara laki-laki dan perempuan. Sudah tidak jelas, ada gangguan. Ya, ada gangguan. Ini zalim dan bodoh, ini yang disebut dengan terjadi di bulan Ramadan. Dia mendapatkan hikmah bulan Ramadan, lalu kemudian masih dalam kondisi zalim dan bodoh, titik terendah pada dirinya. Nah, itu harus 2 kali lagi dia berjalan pada wilayah jiwa dan wilayah ruh. Ya. Jika itu yang ya. Dimanakan bersetubuh itu ini di mana? Ini jiwa raga kita dalam kondisi sekarang ini, kita sedang bersetubuh ini. Ya, kita sedang bersetubuh. Jadi ini tidak, katakanlah ini kita dalam bersetubuh, tidak bisa mendekati sholat. Saya tambahkan maknanya, Pak Ustaz Dik. Kita tidak bisa mendekati sholat ini, mendekati ruh. Ya, sebelum bertemu air. Jadi ini yang dimaksud dengan air itu jiwa. Jadi sholat itu adalah ruh. Dalam kondisi kita bersetubuh ini tidak bisa mendapatkan sholat sebelum ini mandi di sini. Kalau istilah tetangga itu dibaptis dulu baru bisa mendapatkan ruh. Kalau kita disuruh berwudu dulu atau mandi junub dulu sebelum ruh, sebelum masuk sholat. Jadi makna di sana guru, ya. Kalau kita berpuasa, tidaklah kita sholat juga. Kata puasa itu berarti sudah mampu menahan diri. Sama dengan orang yang sholat tidak terjadi kemungkaran. Sama. Kalau tidak terjadi kemungkaran artinya kita tidak mengaku sebagai Tuhan, atau kita tidak mengakui sesuatu kebaikan yang kita lakukan. Itu sama dengan kita sudah berpuasa. Ya. Ada lagi satu makna yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita sudah mencapai Ramadan pada diri kita, kesadaran tertinggi, lalu kemudian kita memahami Al-Quran, ada hadis Nabi mengatakan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu lebih harum daripada kasturi. Ya benar. Artinya, apa yang dia katakan itu adalah, apa yang dia katakan oleh orang yang berpuasa ini adalah kebenaran, al-haq, atau Isa. Jadi, ucapannya itu adalah ucapan yang berasal dari surga atau makanan-makanan surga. Itu yang lebih harum daripada kasturi. Oh gitu maksudnya. Ya itu hikmah, itulah makna. Jadi saya katakan bahwa puasa ini tingkatannya dalam kajian kita ini sudah tingkatan tinggi, karena seharusnya sebelumnya kita sudah paham tentang bagaimana baca kitab, bagaimana mendirikan sholat, bagaimana menunaikan zakat, kita sudah paham itu. Karena puasa itu bagian daripada 3 itu tadi. Jadi puasa itu bagian dari pencapaian. Sehingga Allah katakan bahwa puasa itu adalah untuk Allah. Puasa untuk Allah. Ya. Saya tidak paham sangat, Ustaz. Apa maksud di sana puasa itu untuk Allah itu? Ya itu tadi, kalau kita mampu menahan diri kita, tidak mengaku-mengaku di dalam diri kita ini, itu diri kita akan digunakan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Sehingga kita akan melihat bahwa Allah itu berbuat kebaikan di muka bumi dengan menggunakan jasad kita. Nanti suatu ketika jasad kita ini akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Kalau kita selalu berpuasa, jasad kita akan digantikan yang lebih baik. Nah, jasad yang lebih baik inilah yang lebih sempurna, ini yang disebut dengan bait Allah.
Jadi ketika kita sudah berpuasa, mampu berpuasa, nanti Allah akan mengajak kita untuk dipanggil kepada rumahnya, kepada baitnya. Nah, itu yang disebut dengan haji. Itu yang bermakna haji. Jadi puasa dengan haji itu berkaitan erat, dan itu merupakan hasil dari pekerjaan kita sebelumnya, membaca kitab, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Kalau menunaikan zakat artinya melaksanakan tugas kekhalifahan sesuai dengan kesanggupan. Oh, gitu. Ya. Kalau mendirikan sholat artinya kita menggerakkan diri kita ini ke secara berulang-ulang. Ya. Dari sholat yang dikerjakan itu, sholat zuhur itu wilayahnya di wilayah perut, sholat asar di wilayah dada, sholat maghribnya di wilayah leher, sholat isya di wilayah wajah, sholat subuh itu di atas di wilayah dahi. Kalau ini dikerja terus, sebenarnya kita sedang melakukan perjalanan dalam diri kita, dan itu akan nampak hasilnya adalah puasa dan haji. Jadi makna di sana itu kalau kita berpuasa kena juga kan sembahyang supaya dia itu ya persetubuhan tuh. Ya. Sudah berapa lama ikut kajian di YouTube? Kalau seharusnya sering-sering, karena itu sebelum masuk ke sini masalah puasa, ya itu tadi yang saya katakan, kita mestinya sudah paham bagaimana caranya baca kitab. Baca kitab itu artinya kita membaca diri kita sendiri menggunakan petunjuk Al-Quran. Nah, mendirikan sholat itu artinya mengolah diri kita ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Menurut cerita Nabi-Nabi, diajarkan di dalamnya tentang sholat. Nah, sesudah itu menunaikan zakat artinya menggunakan diri kita ini menjadi bermanfaat, sebesar-besar manfaat bagi orang lain dan alam sekitar. Ya, nanti pada hasil daripada ketiganya itu adalah puasa dan haji. Oke, kita berikan kesempatan yang lain, Postas. Bisa di mute dulu. Oke. Ya. Oke, yang lain. Assalamualaikum Fikar. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua yang sudah bergabung dalam Zoom hari ini. Saya mau bertanya Ustaz sedikit, ini masalah fenomena bulan Ramadan ini, kan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya. Sekarang kan terjadi perselisihan antara ada yang berpuasa besok, ada juga nanti di hari Minggunya. Itu kalau dibawa ke makna mikro itu pada diri kita itu seperti apa, Ustaz? Sebetulnya disitulah kita yang mempelajari hikmah, sebetulnya tidak perlu terjun ke dalam perselisihan seperti itu. Artinya perselisihan mereka ini karena berawal dari ketidaktahuan. Mereka sibuk memperdebatkan tentang tanda-tanda. Ya, kita ini masuk kepada makna. Makanya saya kalau dibawa ke makna itu dia seperti apa? Kalau makna kita maknai sebagai wilayah perselisihan, belum datang Isa, wilayah itu adalah wilayah dada. Ya, artinya di wilayah dada, di wilayah Musa itu banyak orang-orang yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu oleh Allah, tetapi mereka mengerjakannya seperti apa yang tertulis, sehingga mereka menyangka bahwa mereka sudah melaksanakan perintah, padahal sebetulnya belum, ya, karena masih bermain pada wilayah tanda, seperti bahasa sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Itu kata dengar di situ artinya memahami apa yang diperintahkan. Kalau kita sudah memahami apa yang diperintahkan lalu kita kerjakan, insya Allah tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perintah itu. Tetapi kalau kita tidak memahami perintah itu, kita kerjakan sesuai apa yang tertulis saja, saya katakan hati-hati, wilayah kita itu adalah wilayah tanda. Ya. Jadi kita akan menyangka sudah taat kepada Allah, padahal ternyata belum sama sekali. Sebagaimana saya kasih contoh sering, saya berikan contoh, kalau orang tua kita menyuruh kita untuk membanting tulang, lalu kemudian kita mengambil tulang untuk membantingnya, itu bukan kita mengikuti perintah. Karena sebetulnya perintahnya tidak seperti itu. Kita paham yang dimaksud membanting tulang itu adalah kita mesti bekerja keras. Nah, siapa-siapa yang bekerja keras, ya, mereka lah yang mengikuti perintah itu. Tetapi yang tadi yang merasa dirinya sudah melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang tertulis,
dia mengambil tulang kemudian membanting-bantingnya, ya katakan samina wa atana, padahal sebenarnya dia tidak dengar, tidak memahami perintah maksudnya. Oh iya. Kenapa puasa diwajibkan untuk yang beriman, bukan untuk seluruh manusia? Ini namanya manusia diwajibkan untuk seluruh manusia sebenarnya ya. Perhatikan, namanya manusia itu terbagi dua ya pada dirinya itu. Yang jasad lah itu yang disebut dengan kafir, yang beriman adalah isinya jasad. Disebut dia beriman karena dia mendapatkan ruh ya. Ruh ini dirubah menjadi jiwa. Nah, inilah yang punya iman. Nah, kalau dia mencapai dimensi ruh disebut dengan mukmin. Jadi kewajiban berpuasa artinya seluruhnya manusia ini punya potensi untuk mendapatkan itu namanya puasa, untuk mendapatkan Ramadan. Ya. Jadi seluruh manusia punya kesempatan untuk mendapatkan yang namanya Ramadan. Di mana Ramadan itu adalah turunnya Al-Qur'an dan juga turunnya Lailatul Qadar. Ya, malam kemuliaan ketika bertemunya ruh Al-Qur'an dengan ruh yang ada pada diri kita sendiri, itu sudah menyatu secara spiritual. Tidak, saya masih tidak paham tadi yang tentang bersetubuh itu. Ya. Apa itu? Jadi kita ini selama terlahir sebagai bayi, itu saya bilang Pak Ustaz, ada kajian sebelum ini. Ya, sebelum ini kita mesti bahas kajian tentang penciptaan diri manusia. Kita ketika keluar dari diri yang satu itu dihijab oleh 3 kegelapan ya. 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah ibu kita yang pertama namanya Maryam ya. Kegelapan yang kedua ya, di wilayah jiwa. Kegelapan ketiga adalah jasad. Jadi ibu yang ketiga itu adalah jasad. Itu kita, ibu kedua adalah jiwa, ibu pertama adalah wilayah ruh ya, itu kegelapannya. Nah, ketika aku masuk ke dalam jasad, sejak itulah disebut bahwa kita sedang bersetubuh dengan wanita, kita menyatu dengan wanita. Jadi jasad kita bermakna wanita, laki-laki yang bermakna isinya jasad ya. Laki-laki itu bermakna isinya jasad. Jadi wanita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Jasad kita itu dikuasai oleh hawa nafsu. Sedangkan isinya jasad atau jiwa itu ada ruh dia, kekuatan ruh. Ya, jadi isinya jasad yang bermakna laki-laki, sedangkan jasad bermakna wanita. Maka ketika dilarang, ada larangan jangan menjadikan wanita sebagai pemimpin, itu artinya kita jangan dipimpin oleh hawa nafsu. Jadikanlah laki-laki itu sebagai pemimpin, artinya kita mesti dipimpin oleh jiwa yang di dalamnya ada ruh. Ya, itu kajian pertama ini Pak Ustaz, kajian awal sebelum masuk di tentang Ramadan ini. Ini yang harus kita ketahui sebelumnya. Silakan buka-buka nanti di linknya, Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah. Itu kajian dasar sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Dari siapa? Dari 3 kegelapan. Ya. Katanya dengan 3 kegelapan, pulangnya dengan 4 cahaya. Ya. Kalau untuk ya, lanjut. Katanya dari atas 3, berarti 3 itu laki-laki, 4 itu wilayah di badan kita. 3 di Al-Fatihah itu berarti 3-nya itu. 3 titik itu laki-laki. Ya. 4 titik itu perempuan. Ya. Ya adik Yasser lah, anaknya Rasulullah. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya. Boleh. Nanti dimasuk di playlist. Di situ ada pengajian utuh ikut dari awal tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an untuk bisa mendapatkan makna-makna dalam Al-Qur'an. Jadi makna-makna yang kita singgung ini adalah yang sumbernya dari Al-Qur'an. Kalau ini kita pahami, insya Allah pasti paham hadis, ya, memahami hadis. Saya kasih contoh misalnya,
Ya, saya kasih contoh hadis ya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dijaga oleh anjing. Pernah dengar, Pak Ustaz? Apa? Bagaimana? Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dijaga oleh anjing. Iya, saya pernah dengar. Itu maksudnya ini rumah kita ini. Jasad kita itu adalah rumah kita sendiri. Anjing itu yang selalu ribut di dalam hati kita, menggonggong. Yang selalu ribut. Kita merasa lebih baik daripada orang lain, kita merasa lebih pintar, kita merasa ini, itu namanya anjing menggonggong. Ya, sehingga pengetahuan yang seperti ini yang disampaikan ini tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita kalau kita merasa pintar. Nah, itu dibilang malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dijaga oleh anjing. Nah, bagaimana dengan di luar sana yang mereka itu mengamalkan tidak memelihara anjing di rumahnya? Itu hanya contoh. Yang dimaksud oleh Allah itu bukan itu. Itu hanya tanda-tanda. Yang kita kaji ini adalah hikmah. Nah, kemudian dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Pernah dengar? Iya. Apa itu? Dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Ini rumah kita ini, kalau di dalamnya orang mati, ini bermakna kuburan. Membaca Al-Quran di kuburan artinya kita hanya membunyikan saja Al-Quran, tidak mengerti apa yang kita baca, tidak berusaha memahami apa yang kita baca. Sementara itu Al-Quran adalah bahasa Tuhan kita, bahasa Allah. Kalau bahasa Allah tidak tersambung dengan hati kita, apa yang dimaksud, maka itu sama dengan hati kita ini mati. Maka inilah yang dimaksud dengan kuburan. Kita sendiri yang membaca Al-Quran dan tidak berusaha untuk memahaminya, sama dengan membaca Al-Quran di kuburan. Jadi Devi Aswalan tadi itu tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan kan? Ya. Artinya kalau baca Al-Quran usahakan pahami sehingga tersambung komunikasi hati kita dengan Al-Quran. Ada sambung komunikasi. Misalkan saja ini Pak Ustaz ini anggaplah tidak mengerti bahasa Inggris. Ya. Kemudian ada pacar atau kekasih mengirim surat tertulis dalam bahasa Inggris. Ya, tertulis dalam bahasa Inggris. I love you. I miss you. Kalau kita tidak mengerti itu tidak akan kita rasakan getarannya. Tetapi kalau kita pahami, oh dia sedang mencintaiku, dia merindukan aku, wah kita sangat bahagia, wah. Karena komunikasi tersambung. Bagaimana lagi kalau Allah yang berkata, ya? Misalkan kita itu tidak mati. Ya. Jangan ini mati di dalam tidak mengerti apa-apa. Dia harus dihidupkan. Harus disambung komunikasi antara Al-Quran dengan hati kita. Ya. Bagaimana kalau Allah yang mengatakan misalnya, wa wajadaka dhalan fahada, aku temukan kamu dalam keadaan sesat lalu aku beri kamu petunjuk. Nah, harusnya kita sambung, iya ya. Kalau aku sesat pasti Allah kasih petunjuk. Yang bikin Allah tidak memberikan aku petunjuk adalah saya merasa tidak sesat. Gimana? Benar, jadi ya kalau saya merasa sesat, ya insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya itu, Pak Ustaz? Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu. Ya, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Harusnya kalau kita baca ini harusnya ada getaran, sebagaimana tadi kekasih dia katakan I love you. Tetapi karena kita tidak mengetahui, tidak tersambung komunikasi, akhirnya tidak ada apa-apa kita rasa. Itu namanya kuburan. Jadi meskipun yang kita baca ini kita tidak memahaminya, yang penting bahasanya tersambung dulu. Suatu ketika Allah akan mengajarkan apa yang kita tidak tahu itu tadi melalui proses Ramadan ini yang seharusnya kita kejar. Proses Ramadan. Ya. Jadi sarankan ke teman-teman supaya mempelajari Al-Quran itu gunakan juga bahasa Malaysia kita pakai supaya nyambung. Ya. Jangan hanya ditamatkan itu bahasa Arab sementara kita tidak mengerti apa dia bilang Tuhan di sini. Ya. Ya.
Jadi dibarengi baca bahasa Arabnya, ikutkan terjemahannya, berusaha pahami. Tidak usah kejar tamat. Intinya itu adalah tersambung komunikasi antara Tuhan kita dengan hati kita, dengan diri kita.